Yap, tidak terasa perjalanan kita sudah berakhir. Setelah kita berkeliling kawah ini membuat diri kita semakin bersyukur dengan adanya keindahan alam yang Tuhan ciptakan untuk kita nikmati. Akan tetapi harus tetap kita jaga teman-teman. Ya, di next video kita akan berbincang dengan pengelola kawah wayang ini untuk kita cari tahu sejarah program yang akan dilaksanakan di kawah wayang ini. Oleh karena itu, jangan lupa apa, Dek? Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and comment. Oke teman-teman, kita sedang berada di salah satu spot istirahat dan kita juga nanti bakal ngobrol dengan salah satu pengelola dari kawah wayang ini. Oke, sekarang kita bersama salah satu pengelola dari kawah wayang ini. Selamat siang Pak. Selamat siang. Dengan Bapak siapa? Saya Kustiwa Adinata. Dengan Bapak Kustiwa Adinata. Oke Pak, kita bakal mengajukan beberapa pertanyaan nih tentang kawah wayang ini. Sebelum itu, aku mau nanya soal kawah wayang ini kan belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Nah, sejak kapan sih kawah wayang ini dibuka untuk umum? Per 1 Juli 2020 ini mulai dibuka. Yang sebenarnya karena banyaknya kunjungan-kunjungan dari masyarakat ya. Padahal di sini masih proses persiapan pembangunan beberapa infrastruktur termasuk jalan, tapi karena banyaknya animo masyarakat yang cukup tinggi akhirnya kita buka 1 Juli. Nah, untuk pembukaan bagi wisatawan nih yang pertama kali mengusulkan gitu, yang mengusulkan kami dari Lembaga Masyarakat Desa Hutan sebagai pengelola mitranya Perhutani mengajukan kepada Perhutani untuk dibuka secara resmi begitu. Karena sebelum 1 Juli banyak pengunjung yang kita sulit untuk mengendalikan begitu. Mungkin ada juga yang bisa kemungkinan celaka atau apa. Tapi kalau sudah resmi seperti itu, maka kami pun juga sebagai pengelola menyiapkan struktur pengelolaan, baik dari mulai di jalan untuk akses masuk, kemudian bagian tiketing, bagian di kebersihan dan lain-lain, sehingga kami mengusulkan itu diresmikan saja per 1 Juli. Begitu. Nah Ya. Pak, biasanya kalau misalkan ada wisatawan yang masuk ke sini, dibukanya mulai dari pukul berapa sampai jam berapa? Jam 7 pagi dan maksimal jam 5 sore. berarti jam 5 sore udah Ya, keberadaan. sudah closing, kecuali mungkin yang untuk camping ya. Untuk camping ya tentu karena mereka rata-rata malam tentunya. Oke Pak, jadi mungkin diusulkan dari pihak LMDH itu sendiri ya untuk Ya. pengelola atau membuka akses wisata ini. Nah, apa sih yang menjadi daya tarik dari kawah wayang ini? Di sini ada 6 site wisata yang bisa dikunjungi oleh wisatawan. Pemberangkatan awal sebetulnya untuk melakukan reforestasi karena di sini merupakan daerah yang cukup berkontribusi besar terhadap terjadinya perubahan lahan hutan yang dikelola oleh masyarakat melalui tanaman sayur mayur seperti itu. Nah, sehingga di sini adalah konsepnya agroforestry. Itu satu. Lalu yang kedua, kita kemas di sini bagaimana itu menjadi sesuatu yang menarik juga. Wisata edukasi ini tidak hanya untuk wisatawan, tetapi juga masyarakat petani untuk melakukan perubahan dari tanaman sayur mayur kepada MPTS atau multipurpose tree species, di mana tanaman itu bisa dipanen tapi tidak ditebang. Contohnya kacang macadamia, kemudian alpukat, kemudian salam, kayu manis dan lain-lain. Nah, itu kita kombinasikan dengan anak-anak sekolah dasar, SMP, SMA, termasuk PAUD, anak usia dini, untuk mengenal 73 varietas yang sudah kita tanam di sini, sehingga kita menyebutnya sekolah alam rimba. Nah, itu salah satu destinasi wisata yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Seperti di belakang sini kita lihat, sini semua ini sudah 10 hektar
kita tanam, dan rencananya tahun ini 5 hektar kita Wah, akan lakukan luar biasa. reforestasi. Makanya pengunjung ketika dia masuk ke sini dari 10 tiket itu sudah 1 tiket pohon, sudah 1 pohon free untuk ditanam. Makanya kita bisa mentargetkan 5 hektar. Kemudian yang ketiga, ikon wisata kawahnya sendiri sebagai sebuah anugerah tentu untuk masyarakat Pangalengan, menjadi sebuah daya tarik juga. Seperti mungkin tadi sudah dilihat seperti apa kondisinya, sangat natural gitu. Kemudian yang keempat itu ada hiking track. Di sini disebut Gunung Wayang. Di wayangnya ada di puncak di ketinggian 2241 mdpl. Bisa sampai ke sana dengan tentu segmennya berbeda-beda tentunya, tetapi saya pikir itu ada banyak juga yang memang interest untuk ke arah situ. Kemudian yang kelima itu untuk bike track. Jadi di sini dengan view yang cukup bagus dan natural juga, kita siapkan juga untuk bike track yang suka downhill atau yang adventure seperti itu. Kemudian yang keenam itu di sini ada juga seperti dilihat tadi ada air panas, dan itu merupakan sebuah kekayaan yang betul-betul alami sudah tersedia. Nah, kita manfaatkan untuk ke depan. Memang sekarang lagi proses pembangunan untuk membuat kolam rendam. Nanti bisa dikombinasikan mungkin dengan terapi dan untuk kesehatan dan lain-lain seperti itu. Jadi itu yang bisa dilihat di tempat wisata ini. Mungkin beberapa tahun lagi mungkin ya Pak ya, atau mungkin Amin, dalam mudah-mudahan bisa lebih waktu cepat. yang dekat akan ada beberapa spot lagi yang menarik untuk kita kunjungi teman-teman. Seperti itu. Nah Pak, apakah turis atau pengunjung yang mengunjungi ke sini mengganggu aktivitas yang sedang bekerja seperti yang tadi di atas? Kita sudah desain sudah bagaimana antara pekerja dengan pekerjaan yang dilakukan dengan pengunjung itu tidak bersinggungan secara langsung seperti itu. Sampai saat ini tidak ada. Bahkan di sini juga mulai dari depan begitu masuk gerbang itu ada masyarakat petani yang beraktivitas sehari-hari, dan bedanya dengan wisata-wisata lain ini sepenuhnya dikelola oleh lembaga masyarakat desa hutan, dan di sini adalah para pekerjanya atau staf-stafnya itu adalah merupakan petani. Jadi mereka dapat kontribusi, dapat benefit dan profit juga tentunya dari aktivitas geowisata Kawah Wayang ini. Sehingga diharapkan ke depan secara perlahan grafiknya tanaman sayur mayur itu turun, dan kemudian MPTS dan sumber income yang lain termasuk dari wisata ini grafiknya naik seperti itu. Jadi kita sudah coba melakukan, tentu ini proses yang cukup panjang sejak tahun lalu. Kami konsolidasi dengan teman-teman petani penggarap di sekitar sini, bagaimana mereka secara local resource itu menjadi sebuah kekuatan dengan adanya sumber kekayaan alam seperti ini, sehingga mereka menjadikan subjek dari proses adanya pembukaan wisata Kawah Wayang ini. Oke Pak, yang satu pertanyaan lagi nih yang mungkin menarik bagi teman-teman yang ada di rumah. Kawah Wayang, kenapa dikasih nama Kawah Wayang? Ini sedikit sekali memang yang paham bicara soal sejarah ya. Jadi ini adalah rentetan Gunung Wayang. Di sini orang tua kami zaman dulu menamakan wayang. Baru kami ketahui sekarang sebetulnya. Padahal saya sendiri adalah tempat main di sini sejak SD itu. Di atas itu ada 6 sebetulnya wayang, jadi patung berbentuk wayang, memang seperti itu. Salah satunya adalah Patih Sembah dalam Mangku Jagat. Jadi persis sekali batu tersebut seperti sedang menggenggam sesuatu gitu. Lalu yang kedua adalah Patih Sembah Singa Raksa, dan itu bentuknya persis sekali mirip dengan singa seperti itu. Dan beberapa arca-arca yang lain, termasuk juga ada makam di atas. Menurut Kuncen di sini yang usia sekarang udah 120 tahun, beliau mengatakan bahwa makam tersebut juga ada hubungan dengan Dipati Ukur dan yang lain seperti itu. Arca-arca itu memang tinggal satu sekarang, lainnya sudah tidak ada, mungkin karena tidak terawat dan lain-lain. Tapi kami lagi coba sekarang mengumpulkan kembali begitu. Bagaimana proses sejarah itu yang kita peroleh dari beberapa situs yang lain juga, untuk menguatkan kenapa orang tua kita dulu menyebutkan wayang begitu. Dan memang
menurut informasi juga para dalang begitu, katanya setiap tahun itu semacam ada kepentingan begitu untuk melakukan kunjungan ke ke Gunung Wayang ini. Dan itu lokasinya persis pas tepat di atas Kawah Wayang, di puncaknya seperti itu. Itu mungkin orang tua menyebutnya Gunung Wayang atau Kawah Wayang gitu. Sangat menarik teman-teman, dan harus sepertinya sejarah dari Kawah Wayang ini harus tetap dilestarikan mungkin ya Pak, supaya dari generasi ke generasi itu tetap tahu sejarah dari suatu tempat gitu. Mungkin Pak akan lebih menarik lagi ketika misalkan cerita atau dongeng dari Kawah Wayang ini, tentunya dari Gunung Wayang ini, jikalau dibuatkan satu kayak museum lagi mungkin Pak, supaya bisa mengedukasi bagi wisatawan yang ada di sini, apalagi anak-anak TK Pak yang mungkin harus lebih tahu gitu tentang sejarah dari Gunung Wayang ini. Ya, itu saya kira usulan menarik ya, dan termasuk mungkin di gerbang depan belum selesai rencananya kita mau buat semacam ikon-ikon yang menunjukkan wayang. Di sini sebetulnya blok-bloknya sudah menggunakan nama wayang. Salah satu contoh adalah ketika dan itu sudah dibuat peraturan desa di Sukamana, di mana ketika muda-mudi dia mau menikah, itu syaratnya dia harus menanam dua pohon. Dan itu kita tempatkan di blok Ramasinta begitu. Jadi ada blok Ramasinta. Oh, Ramasinta. Ya, itu blok Ramasinta itu khusus ditanam oleh calon pengantin begitu. Nah, itu kalau misalnya dia tidak menanam dulu, maka NA-nya itu salah satu syarat administrasi kalau mau menikah, nah itu tidak keluar dari pemerintah desa begitu. Nah, kemudian juga di sini tangga-tangga juga kita gunakan beberapa nama wayang seperti itu karena lambat laun kan saat ini soal sejarah wayang ini kan sudah semakin terkikis begitu. Ya, betul bahkan sekali, juga kan pertunjukan live kan hampir jarang sekarang kan seperti itu. Nah, kita berharap juga ke depan selain juga ini dikolaborasikan dengan pola yang bisa kami menyebutnya jadi bersih, indah, sehat dan aman. Nah, dalam kategori bersih ini juga bagaimana kenaturalannya geowisata Kawah Wayang ini tetap terjaga seperti itu. Ya mudah-mudahan lah banyak pihak juga yang care terhadap ini. Pastinya harus. Termasuk pengunjung mungkin juga ya. Kita udah menyiapkan beberapa tempat sampah. Tetapi kepedulian dari pengunjung juga kita sangat harapkan supaya ini bukan hanya tugas kami sebagai pengelola, tapi pengunjung juga punya awareness yang cukup baik begitu untuk sama-sama menjaga kelestarian daripada wisata kawah ini. Karena kebetulan ini juga kan berada di kaki Gunung Wayang yang kontribusi terhadap Citarum. Ya, betul. Dan Cisangkuy, Citarum sampai mungkin Jakarta, Bekasi mendapatkan benefit dari air yang bersih seperti itu. Jadi ini dua hal yang penting menurut kami antara wisata dengan forestry-nya. Begitu. Sangat romantis sekali, Rama dan Sinta. Ya, ini adalah salah satu rekomendasi juga buat pasangan yang ingin menikah ya Pak ya. Sangat cocok untuk ya, mudah-mudahan si abadi pohon endemik di sini. Amin, kayak Ki Hujan atau Saninten yang bisa puluhan ratusan tahun sehingga kehidupan berumah tangga pun juga bisa langgeng seperti itu. Amin. Oke, teman-teman, sepertinya pembicaraan kita sama Bapak cukup sekian dan sangat menarik sekali untuk kita berkunjung ke sini. Selain tempatnya yang begitu indah, tempatnya yang begitu enak lah untuk kita bagi para pencari spot foto, dan pentingnya bagi teman-teman semua yang hendak berkunjung ke sini untuk menjaga kelestarian yang ada di sini, dan jangan lupa supaya menjaga kebersihan dan jangan sampai membuang sampah sembarangan. Ya, setuju. Karena tempat wisata ini adalah warisan dari leluhur kita untuk kita jaga, untuk kita rawat sampai kelak nanti cucu kita merasakannya ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak. Ya. Semoga progresnya lancar. Amin. Dan semoga next kita pasti bakal kembali lagi ke sini dengan suasana yang berbeda, dengan fasilitas mungkin yang lebih banyak. Oke, terima kasih. Dadah.